Oke, kita mulai ya. Kita siapkan hati dan pikiran. Biar nggak ngekor nanti di mute ya. Oke. Kakak mau sapa dulu. Shalom. Halo. Shalom. 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 Rasa kayak kita berapa ratus orang gitu ya. Karena satu orang Batak itu satu itu banding 10. Jadi satu orang itu kayak orang 10 gitu, orang Sumatera itu. Entah Batak, entah apa Nias. Pokoknya satu orang itu suaranya harus 10 orang. Shalom. Shalom. Kalau kakak mah Sumatera, yang belakang nih emas Jawa. Kebalikan. Ya. Karena sering gitu. Mungkin agak sebel gitu si abang bilang, "Hai Batak, ayo Batak." Iya, itu tanda lagi sebel cinta gitu sama kakak. Batak, yuk. Kakak, yuk Batak. Iya, nanti ada satu lagu yang girang sukacita menurut Firman itu lagunya orang Batak, Bang Ari Tambunan. Temennya si Kak Ben itu. Yang akan kita nyanyikan nanti ini, kita pujikan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, keluarga Jemaat Kristus yang terkasih, yang di Tiongkok. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyambut hadirat Tuhan. Kita siapkan diri, siapkan hati, siapkan pikiran semuanya. Karena di sana dingin, ayo nyanyi sampai telinga kita mendengar ya, supaya apa? Badan kita hangat. Karin kalau nyanyi itu badannya langsung hangat, keringatan semua. Makanya ayo semua ya, sampai benar-benar mengeluarkan rasa hangat di dalam tubuh semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kristianti berdoa untuk mengawali ibadah. Haleluya. Mari kita berdoa semua. Ya Allah Bapa, luar biasa. Terima kasih Tuhan, di mananya pada pagi hari ini kami bisa berkumpul semua kebetulan karena semua kebaikan sehingga kami dapat berkumpul pada pagi hari. Haleluya. Tuhan, ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau bercampur tangan dalam ibadah kami. Amin. Ya Yesus. Ya Yesus. Kami bertumbuh, Bapak. Amin. Amin. Engkau pakai lebih dahulu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama pujikan. Tarik aku dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Engkau sendiri harta bagi kami. Engkau lebih dari permata. Dan semua yang kami miliki tidak sebanding dengan Engkau. Karena Engkau yang terbesar, yang termegah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tarik aku dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata,
dan semua yang miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianmu. Tuhan, tarik kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik kami ya Tuhan, tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tarik aku dekat padamu. Haleluya. Mari kita pujikan ini dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hidup, segenap akal budi yang kita miliki, segenap pikiran jiwa. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Biarlah ini ungkapan dari setiap hati kita untuk kita melekat kepada Tuhan. Haleluya. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik kami ya Bapa. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini, lebih dari aku halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini, Tuhan, bejana keindahan.
pada hari datangmu ya Kan aku tertanam di kerajaan. Siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari anak Tuhan. Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Ini hati kami ya Tuhan, ini kerinduan kami. Tanam kami ya Bapa di dalam kerajaan-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami bawa ya Bapa menghadap-Mu, Yesus. Segenap hidup kami mau memberikannya bagi-Mu. Segenap hidup kami hanya bagi-Mu, ya Yesus. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, bertata, memerintah atas segalanya di bumi dan di surga. Semua mata kan melihat bahwa Engkaulah Raja, Kaulah Raja yang memerintah. Yesus namanya, Raja yang agung, perkasa dan mulia, yang duduk di tahta, yang kudus, yang kudus. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhilah kami dengan Roh-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami. Kami ya Bapa, segenap hidup kami milik-Mu. Bapa, tolong setiap kami ya Tuhan. Tolong setiap hati kami. Tolong kami ya Yesus. Kami tak mampu sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Biarlah segenap hati kami merindukan-Mu. Merindukan-Mu. Bersekutu dengan-Mu. Bersekutu dengan-Mu setiap waktu. Biarlah hati kami semakin haus akan kebenaran-Mu, semakin haus akan Engkau dan mencari wajah-Mu. Oh
Hamba rindu ya Tuhan melihat pertumbuhan terjadi atas kami. Tarik kami ya Bapa untuk lebih dekat. Karena tidak ada yang lebih berharga selain Engkau. Harta yang tak ternilai yang kami miliki, lebih dari permata, lebih dari emas dan perak, Kau berharga. Tidak ada yang lebih kami butuhkan melebihi Engkau ya Bapa. Kami perlu Engkau, ya Yesus. Haleluya. Sungguh siapakah kami? Kami tak lebih dari abu yang halus, yang tadinya tidak ada apa-apanya, yang tadinya tidak berharga, tapi Kau jadikan berharga. Sungguh mulia. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kau jadikan kami berharga. Kau jadikan kami milik kesayangan-Mu, milik kepunyaanmu. Lebih dari segalanya, Engkau mencintai kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Lebih dari yang kami miliki ya Tuhan. Apapun yang berharga dalam hidup ini, apapun yang berharga yang ada di tangan kami, tidak ada yang melebihi Engkau ya Bapa. Karena Engkau yang segalanya yang kami butuhkan. Apa yang kami perlukan, yang kami butuhkan, semua ada padamu Tuhan. Asalkan kami memiliki Engkau cukup bagi kami. Lebih dari harta yang kami miliki, lebih dari apapun yang kami miliki ya Tuhan. Engkau jadikan kami bejana keindahan-Mu. Dan kami percaya pada hari kedatangan-Mu, Engkau memuliakan kami. Engkau membawa kami ke dalam kerajaan-Mu yang kudus. Terima kasih untuk penderitaan, terima kasih untuk pergumulan. Semuanya membawa kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Ajang di mana Engkau akan melakukan mujizat-Mu. Ajang di mana kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bangga punya Engkau. Kami bangga dimiliki oleh Engkau. Jangan biarkan kami seorang pun beranjak dari Engkau ya Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini ungkapan setiap hati kami ya Bapa. Kami bawa setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan kami dari terang-Mu ya Tuhan. Engkau hadir membawa ketenangan yang tidak bisa dunia berikan. Engkau memegang setiap hidup kami. Engkau menghapus kesalahan kami. Berharganya pengorbanan-Mu ya Tuhan bagi kami. Engkau yang memberikan kepada kami keselamatan. Engkau hadir di setiap langkah kami. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Karena Engkau membuktikan Engkau Allah yang setia. Kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan. Tanda kami berserah kepadamu.
karena Engkau selama-lamanya setia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terang kasih-Mu. Oh, hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tangan, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan kita dari terang kasih-Nya. Haleluya. Kak Nia, Foni, selamat bergabung. Tiada yang dapat pisahkan. Foni masuk Zoom sayang. Ku dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Amin. Haleluya. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake
benar di hatimu. Kau Kau buktikan buktikan Engkau engkau setia. Amin, haleluya. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya setia. Oh, your presence never leave me, never leave me. Oh, your name never leave me, and you're never forsake me. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Amin. Kita mau menyambut firman Tuhan. Nanti doa untuk firman Tuhan akan dibawakan Mama Nina. Tapi sebelum firman Tuhan, kita akan pujikan kuasa firman-Mu. Mama Nina, oke ya? Kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita pujikan kuasa firman-Mu. Orang Batak ya penciptanya, penyanyinya juga. Jadi yang Batak semuanya ya, semuanya. Semua orang Indonesia pokoknya ya, semua semangat. Semangat semuanya, 1 orang 10 suara ya. Yo, haleluya. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Kuasa firman-Mu, kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Yo, bagai burung raja-wali, mampu terbang tinggi ke dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Kuasa firman-Mu. Yo semua semangat. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung raja-wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Kau mengangkat aku melintasi awan,
mengatasi segala pencobaan, makin terbang tinggi di balik langit biru, dan memandang kemuliaan-Mu. Bagai burung Raja Wali, mampukanmu terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Walau banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin kurasa kehadiran-Mu. Burung Raja Wali, mampukanku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin kurasa kehadiran-Mu. Kau mengangkat aku melintasi awan-awan, mengatasi segala pencobaan, makin terbang tinggi balik langit biru, dan memandang kemuliaan-Mu. Bagai burung Raja Wali, mampukanku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin kurasa kehadiran-Mu. Semakin kurasa kehadiran-Mu. Amin. Bagai burung Raja Wali, semakin terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Nya Tuhan. Walaupun badai menerpa hidup kita, semakin kita merasakan kehadiran Tuhan, semakin banyak persoalan, semakin banyak pergumulan, semakin kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Yang berharap pada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, itu namanya orang yang berbahagia ya. Alkitab yang mencatat, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya semua sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan, itulah yang disebut berbahagia. Dan di saat kita mengalami ujian, percobaan, tantangan, bukan kesedihan, tapi kita berbahagia ya. Karena di situ kita semakin mengenal Tuhan, semakin merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Mama Nina berdoa untuk firman Tuhan. Mari semua mendukung dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bersyukur ya Tuhan, kami boleh lagi Tuhan berkumpul. Saat ini Tuhan memuji dan mengesahkan nama-Mu ya Bapa. Kami Yesus yang sudah menguasai pujian-pujian dan penyembahan kami dan di hadapan Tuhan. Dan kami ya Bapa. Sebentar lagi ya Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam firman-Mu Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mempraktekannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih nama-Mu. Apa yang menyampaikan firman sudah Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan dalam semua dari mulut bibir hamba Tuhan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan dan sambil
Ungkapkan hati kami Tuhan, sungguh-sungguh mengenal. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Duh, Facebooknya terputus. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Senang bertemu kembali dengan jemaat Tuhan yang luar biasa. Suaranya yang berisik, tolong di-mute. Terima kasih. Hari ini kita sangat bersyukur kita kembali dipertemukan dengan hari yang baru. Selamat datang kembali Natasha Tesalonika. Sungguh keluarga Jemaat Kristus Tiongkok merindukanmu. Sudah lama tidak melihat wajahmu. Kami merasa kehilangan. Ya, sudah ada 1 tahun Natasha tidak ikut. Lama sekali 1 tahun. Tahun 2020 sampai tahun 2021 baru kita ketemu. Wah, rasanya hati ini ada yang kurang ketika Natasha tidak hadir. Oke, tapi hari ini rasa rindu itu terobati dengan kehadiranmu pagi ini. Ya, terus semangat buat Mbak Natasha. Jangan kendor apapun yang terjadi. Oke? Ya, yang lama masa mundur, yang baru tetap eksis. Sayang ya. Justru yang lama itu harus setia. Baik. Saya berharap kita mau mendengar firman Tuhan hari ini. Semua jemaat Tuhan fokus. Ya, ini harapan saya. Dimohon waktu beribadah, mari kita beribadah. Waktu memasak, jangan baca koran. Waktu memasak, jangan cuci pakaian. Nah, waktu masak ya masak. Waktu cuci pakaian ya cuci pakaian. Waktu beribadah, beribadahlah. Oke. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, yang kita ambil maknanya, kita mau berbuah, yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-48. Yang saya kutip, ya yang penting bisa fokus ya Natasha. Tunjukkan aja gambarnya, enggak apa-apa. Yang penting bisa fokus dengar. Oke. Enggak apa-apa Natasha. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Sekali lagi, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Ini merupakan kata atau sebuah kalimat perintah kepada setiap orang percaya atau orang yang menyebut dirinya pengikut Yesus atau yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Di sini orang Kristen nggak di sini? Kristen ya? Iya. Oke. Baik. Orang yang percaya kepada Yesus. Kata ini adalah kata sebuah
keharusan. Oke, sebuah apa? Keharusan. Deh, minta tolong ambilkan lampunya. Sebuah keharusan. Kalau namanya harus berarti mutlak, wajib. Kalau namanya harus bisa tawar-menawar atau tidak? Enggak. Nggak bisa tawar-menawar. Nggak bisa. Kalau sudah ditaruh harga bandrol di sebuah toko pada satu item, maka kita datang ke sebuah toko itu tidak akan bisa menawarnya karena sudah ada bandrolnya. Kalau kalian ke mall, misalkan ke Matahari lah. Ya, di sini Matahari soalnya, kalau di sana saya nggak tahu. Apakah mungkin kita berkata kepada kasir atau penjaga mall tersebut, Mbak, Ci, Ai, Bang, Kak, Adik, dan sebagainya, boleh turun nggak harganya? Mereka akan tersenyum. Mereka akan menatap kemungkinan ujung kaki sampai ujung rambut kita. Bisa-bisa dalam hatinya berkata, Koko, ini bukan pasar yang bisa tawar-menawar. Ini mall. Karena sudah ada bandrol. Nah, kata yang kita baru dengar tadi, haruslah kamu sempurna, Anda dan saya, Yesus bilang, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Berarti kita sebagai pengikut Tuhan, percaya kepada Yesus, harus menjadi sempurna. Siapa di antara kita yang sudah sempurna? Belum ada. Angkat tangan Debbie. Kamu udah sempurna? Oh, belum. Belum. Siapa di sini yang sudah sempurna? Nggak ada. Oke. Betul, tidak ada. Justru karena kita belum sempurnalah, Yesus bilang, haruslah kamu sempurna. You have to be a perfect. Haruslah engkau sempurna. Bukan sempurna rokok sempurna. Begitu menghisap rokok katanya sempurnalah hidupmu. Bukan. Itu iklan rokok. Ya. Karena apa iklan rokok itu buat seperti itu? Karena ada supaya untuk menarik. Dalam imajinasi orang, wih kalau aku nanti beli rokok sempurna, wah hidupku akan sempurna. Misalkan seperti itu. Ya, biasanya setiap kali statement-statement dalam iklan itu mengandung makna menarik konsumen. Itu trik, salah satu trik dalam berbisnis. Makanya di dalam berbisnis itu tidak ada yang dikeluarkan kata-kata yang negatif, yang menjatuhkan produknya. Tolong di-mute, tolong di-mute. Nah, tidak akan mungkin seorang pengusaha atau seorang pedagang seperti Neng tidak akan berkata kepada konsumen, barangku ini barang yang tidak terbaik. Tidak mungkin. Pasti suaminya Neng berkata, ini bagus barangnya. Ya kan? Untuk apa? Membuat orang tertarik dengan produk
atau jualannya Neng? Iya kan? Pasti selalu yang bagus iklannya. Oke. Demikian pula kita akan pelajari hari ini. Yesus bilang, haruslah Anda dan saya sempurna. Kamu harus sempurna. Karena kita belum sempurna. Kalau sudah sempurna, berlaku nggak kata-kata ini? Ayo. Cukup menggelengkan aja atau begini. Kalau kita sudah sempurna, ungkapan ini berlaku enggak? Enggak. Enggak akan berlaku. Justru karena Anda dan saya belum sempurna, Yesus bilang harus sempurna. Kak, enggak bisa aku sempurna. Apalagi seperti Tuhan. Enggak mungkin aku bisa sempurna seperti Tuhan. Kita enggak akan mungkin bisa sama dengan Tuhan. Beda ya. Menjadi sama dengan Tuhan, dengan sama seperti Tuhan, itu beda. Kalau Beni ya tetap Beni, kalau Tuhan ya tetap Tuhan. Kalau anaknya Fitri, ya tetap anaknya Fitri. Mamanya Fitri ya tetap mamanya Fitri. Tidak akan mungkin anaknya bisa sama dengan mamanya. Pasti tetap berbeda pribadinya. Keberadaannya pun berbeda. Posisinya pun pasti berbeda. Anak ya tetap anak, mama ya tetap mama. Tapi yang dimaksudkan sempurna seperti Bapa, mama Fitri adalah seorang mama, ya kan? Nilainya Fitri 10. Anaknya Fitri bisa nggak dapat nilai 10? Bisa. Cukup mengangguk atau begini, menggeleng. Itu tanda Anda menjawab atau respon ya. Bisa anaknya Fitri mendapat nilai 10 seperti mamanya, bisa. Tetapi untuk menjadi sama dengan Fitri enggak bisa. Sama pribadi, enggak boleh, enggak bisa. Pasti pribadi tetap berbeda. Betul apa betul? Pasti jawabannya betul. Namun kalau bicara nilai, anak bisa seperti orang tuanya 10. Nah, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu. Artinya apa? Nilai dari Bapa di surga kita bisa ambil. Nilai kehidupan daripada Tuhan itu bisa kita ambil menjadi 10. Sempurna dalam nilai-nilai kehidupan. Jika Bapa di surga, Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus melakukan kasih, pertanyaannya, kita bisa nggak melakukan kasih? Bisa kan? Jika Bapa kita di sorga memiliki nilai kehidupannya, moral kehidupan Bapa tulus. Bisa nggak kita hidup tulus tanpa bulus? Bisa. Bisa. Tulus atau tidak bulusnya itu siapa yang menentukan? Kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Mau hidup tulus atau bulus, kita yang menentukan. Sekali lagi, kita hidup curang sama hidup jujur, kita bisa pilih dua-duanya enggak? Mau hidup curang atau jujur? Bisa nggak? Bisa. Kita mau curang, itu Anda bisa melakukannya. Kita bisa hidup tuh jujur, kita juga bisa melakukannya. Maka dari itu, haruslah kamu sempurna. Kalau Bapa di surga bisa mengampuni kita yang bersalah, kita bisa nggak mengampuni orang yang bersalah? Bisa. Kalau Tuhan mengampuni dosa kejahatan kita,
kebobrokan kita, tipu-tipu kita bisa Tuhan ampuni. Pertanyaannya, kita pun bisa nggak mengampuni orang yang menipu kita, yang berbuat curang kepada kita? Bisa. Jadi kita bisa sama seperti Bapa di surga, seperti Tuhan. Bisa. Maksudnya nilai-nilainya, nilai-nilai kehidupan, karakter Bapa kita di surga. Tuhan itu rajin enggak? Selalu setia enggak? Rajin dan setia. Kalau Tuhan kita pemalas, contoh, kalau Tuhan kita enggak bekerja, pemalas. Tuhan bilang begini, tiba-tiba Tuhan malaslah bekerja buat kita. Ada yang sakit. Tuhan, minta aku kesembuhan dong, misalkan. Tuhan malas-malasan lah. Atau Tuhan, nafas hidupku kok udah sesek-sesek aku nih Tuhan. Terus Tuhan bilang, aku hari ini malas deh kasih oksigen buat kalian. 1 hari aja aku malas-malasan. Gimana hidup kita? Langsunglah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pulang ke rahmatullah. Kalau malas-malasan, Tuhan kita. Nah, kita bisa nggak hidup rajin? Bisa. Kita ini bisa hidup sempurna nggak seperti Tuhan? Dari keterangan Kak Beni, bisa nggak berarti kita hidup sempurna seperti Tuhan? Dapat nilai 10, 100 seperti dia? Bisa. Menjadi Tuhan, itu baru kita nggak bisa. Karena cuma satu Tuhan, beliau. Ya, tapi menjadi sama seperti dia, nilai-nilai kehidupan Tuhan, itu kita bisa menjadi sempurna seperti dia. Saya contohkan kita sebagai umat manusia, contoh. Fitri dulu ini. Kayaknya ada sesuatu nih bagi Fitri ini. Fitri rajin mencuci pakaian, atau bisa mencuci pakaian, atau jago, ahlinya mencuci pakaian. Ya kan? Anaknya Fitri masih kecil. Belum bisa untuk meniru. Mencuci pakaian yang bagus. Belum bisa karena masih kecil. Lambat laun, anaknya Fitri melihat mamanya cara mencuci pakaian. Gimana sih mama saya ini? Dia lihat metode-metodenya. Oh, ternyata mamaku pertama-tama sebelum dia mengucek pakaian, dia tuang dulu air, kemudian deterjen, lalu diaduk-aduk supaya bercampur deterjennya. Kemudian mama saya campur itu pakaian. Oh, ternyata pakaian hitam dan putih diasingkan atau yang berwarna, yang mudah luntur. Mulai anaknya Fitri mulai melihat, menyimpan di memorinya. Lalu bertambah umur, mulai anaknya Fitri mencoba untuk mencuci pakaiannya. Ya kan, coba-coba mencuci, meniru mamanya. Belum lulus seperti mamanya. Besoknya dia coba lagi. Kok beda ya? Belum lulus seperti mamanya. Coba lagi. Lama-lama lulus anaknya Fitri. Jadi persis seperti mamanya. Cara mencuci pakaiannya persis seperti mamanya. Berarti anaknya Fitri sudah menjadi seperti mamanya. 1, lulus soal cuci pakaian. 2, anaknya Fitri lihat lagi nih. Cara memasak sayur asam. Dilihat anaknya, gimana ya mamaku masak sayur asam ya? Oh, ternyata diiris dulu bawang merah, bawang putih. Oh, ada daun salamnya. Dia mulai
simpan di memorinya. Oh, pakai daun salam, bawang merah, bawang putih diiris. Nah, semua dia mulai simpan di memori, dia mulai lihat, perhatikan cara mamanya memasak. Suara siapa itu? Natasha. Seperti orang begaduh ya. Oke. Nah, jadi mulai anaknya Fitri mencoba cara memasak mamanya. Ternyata yang dia masukkan lupa. Langsung dimasukkannya daun salam, bawang tidak diiris. Tapi sudah jadi sayur asam. Cuma tidak seperti masakan mamanya. Gagal, enggak apa-apa. Dia buat lagi. Dia buat keasinan, enggak seperti masakan mamanya. Aduh, aku masih gagal hari ini. Dia mulai kurangi garamnya. Mulai dia ikut tekniknya bagaimana. Tiba-tiba dia encip-encip. Ih, pas. Persis seperti masakan mamaku. Mulai dihidangkannya ke mamanya. Ma, ini masakan sayur asamku. Ketika mamanya mau mencicipi. Wih, nak. Persis, nak. Seperti masakan mama. Akhirnya anaknya menjadi seperti mamanya. Keahliannya seperti mamanya. Jagonya seperti mamanya. Lulus yang kedua. Pertama jago cuci pakaian. Kedua jago masak. Persis seperti mamanya. Lulus 2. Oke. Yang ketiga. Dia lihat mamanya sedang cuci piring. Gimana ya mama aku cuci piring? Ada orang cuci piring tipe-tipenya berbeda loh. Ada orang cuci piring, kotoran nasi di sendok masih tinggal tuh. Itu langsung diambil pencuci piring sikatnya atau sponnya, itu langsung digosok. Tanpa digelontorkan dulu, disiram dulu kotorannya, baru digosok. Ada, tipikal itu berbeda-beda. Kalau orang yang langsung mencuci piring tanpa dibersihkan dulu kotorannya, nanti nempel-nempel kotorannya di spon itu. Dan akhirnya tempat atau wadah pencuci piring itu jadi bau dan kotor. Jadi ikut kotor. Kalau Kak Beni, saya mencuci piring itu saya bersihkan dulu kotoran di sendok, di piring, di cangkir semuanya. Baru saya ambil spon cuci. Supaya apa? Spon saya tetap bersih, wadah pencuci piring saya tetap bersih, tidak bau sampai sore. Itu teknik saya. Itu teknik di restoran mahal. Cara mencuci piring yang bagus. Ya. Bahkan cara mencuci piring yang bagus itu sedikit dituangkan, jadi sekali pakai dalam mencuci, selesai ganti yang baru. Nah, itu. Nah, akhirnya anaknya Fitri mulai coba lagi cara mencuci piring yang baik. Lalu dia tiru persis seperti mamanya. Lulus 3. Potensinya Fitri ada 10, sempurna ya. 10 ya, saya kasih nilainya 10, sempurna. Anaknya Fitri sudah lulus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terakhir, cara menanak nasi. Mulai anak Fitri melihat cara menanak nasi yang benar. Oh, kalau 2 muk beras, jenis berasnya ini pulen atau yang besar bijinya, bulirnya. Oh, ternyata airnya agak sedikit banyak ditambah daripada air yang bulirnya kecil. Dia mulai pelajari. Waktu itu dia mulai tuang sedikit, lebih sedikit. Akhirnya hasilnya tidak tanak, mentah. Berarti anak Fitri belum lulus, belum sempurna, masih 9. Berjuang lagi anak Fitri, berjuang. Lalu ditambahlah airnya lagi. Sesuai dengan takarannya Fitri. Begitu sudah beberapa menit, tanaklah berasnya.
menjadi nasi. Dan sempurna seperti yang Fitri kerjakan. Luluslah anak Fitri 10 sempurna seperti mamanya. Nah, inilah yang dimaksudkan firman Allah. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Kita sempurna seperti Tuhan. Nilai-nilai Bapa yang luar biasa itu kita bisa dapatkan. Berarti, bisa nggak kita menjadi sempurna seperti Tuhan? Jawab. Bisa, tapi bukan menjadi Tuhan. Bukan. Nilai-nilainya jadi sempurna 10. Kalau Tuhan Yesus penuh kasih, kita juga bisa penuh kasih. Kalau Tuhan Yesus penuh kemurahan hati, Anda pun bisa memiliki kemurahan hati. Kalau Tuhan suka memberi, kita bisa nggak suka memberi? Bisa. Kalau Tuhan panjang sabar, kita bisa nggak menjadi panjang sabar? Bisa. Kenapa kita nggak menjadi panjang sabar? Jawab Debbie. Kenapa kita nggak bisa jadi panjang sabar? Kenapa? Nggak tahu. Loh, Karena kita belum apa? sempurna. Bukan itu. Karena kita tidak mau harga diri kita terganggu, itu saja. Karena kita tidak mau direndahkan orang. Betul? Betul. Betul. Karena itu makanya kita nggak bisa panjang sabar. Sebenarnya bisa, tapi karena kita nggak mau. Tuhan itu panjang sabar, kita pun bisa panjang sabar kalau kita mau. Sebenarnya bisa kita seperti Tuhan. Tuhan adalah lemah lembut. Pertanyaannya, bisa nggak kita menjadi pribadi yang lemah lembut? Bisa. Kenapa kita nggak mau lemah lembut? Kenapa kita nggak bisa lemah lembut? Karena apa? Udah wataknya kasar. Bukan hanya watak. Tapi karena kita terpancing emosi. Kita marah karena orang tidak mengikuti apa yang kita inginkan. Betul, Nidar? Betul. Betul. Maunya Nidar, suaminya mengambil pakaian jangan berantakan. Ngamuk Nidar. Bisa nggak sebenarnya dia nggak usah ngamuk? Dia tetap lemah lembut. Bisa. Bisa seharusnya. Tapi karena dia mengikuti hatinya tadi, emosinya, ngamuk dia. Kok kamu, Lokung, ngambil pakaian. Apinya keluar. Wah, gitu. Ya kan? Wah, terus mesin gensetnya cepat-cepat keluar. Kata-katanya keluar lancar. Lokung, kamu tidak mau memperhatikan semua apa yang kukatakan selama ini ya? Kamu cuek-cuek ya? Siapa yang mau bersihkan selama ini? Keriting suaminya. Wah. Sebenarnya bisa lemah lembut? Bisa. Cuma kita mengikuti satu esmoni kita. Kita mengikuti amarah kita. Kita tidak mau terusik. Benar apa betul? Betul. Tuhan kita ini keren sekali ajarannya. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Kita bisa seperti Bapa, bayangkan. Ajaran mana ini? Yang bisa berkata, kamu bisa sempurna seperti Bapa, seperti Tuhan. Tidak ada. Kecuali pengajaran Yesus. Ayo sama-sama kita katakan, yuk. Ikuti saya berkata-kata, setelah itu di mute. Ayo unmute dulu. Tapi setelah itu di mute ya. Sesungguhnya.
Ayo di unmute dulu. Unmute dulu. Bentar, ikuti saya ngomong. Unmute dulu semua. Unmute dulu. Yuk, ikuti saya bicara. Oke, ikuti ya. Sesungguhnya saya bisa menjadi sempurna seperti Tuhan. Tutup. Sudah, mute. Kita bisa menjadi sempurna seperti Tuhan, yaitu nilai-nilai kehidupan. Apa yang dimiliki Bapa, moral Bapa, karakter Bapa, kita bisa seperti Dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yo. Luar biasa ya, ajarannya ya. Pernah sih saya merenung sama Tuhan. Bapa, nggak mungkin aku bisa sempurna. Aku ini apalah? Hanya manusia biasa. Benar manusia biasa. Tapi Yesus bilang, haruslah kamu sempurna. Wajib. Itu berarti kita terus berjuang. Kan harus sempurna katanya. Berarti berjuang untuk menuju kesempurnaan. Seperti Kak Beni ceritakan tadi, ambil ilustrasi tentang Fitri dan anaknya. Fitri punya nilai 10 sempurna. Anaknya juga bisa menjadi nilai sempurna itu. Dia meniru teladan mamanya. Dia meniru potensi mamanya. Akhirnya anaknya menjadi sama seperti mamanya. Kualitas anaknya sama seperti mamanya. Kita pun, kita bisa berkualitas seperti Bapa di surga. Sama-sama katakan amin atau mengangguk. Amin. Ingat ya firman Tuhan hari ini. Apa kita yang kurang? Apa kita yang kurang dalam diri kita sekarang apa? Kesabaranmu? Kelemah lembutanmu yang kurang hari ini? Emosi. Selama ini? Emosi. Nah, berarti perlu sabar dan lemah lembut lagi. Berarti belum sempurna di bagian itu. Belum selesai. Kak, aku udah sempurna, Kak. Sempurna apanya? Amarahku, Kak, udah sempurna. Wah. Marahnya sempurna. Kenapa begitu, Debbie? Tidak ada yang bisa menandingi marahku, Kak, di bumi ini. Takut deh jadinya. Begitu datang nanti Kak Beni ke Tiongkok, takutlah saya ke rumahnya. Kenapa? Marahnya sempurna, habis saya nanti sampai di sana. Nyampe ke rumah Debbie, nyampe ke rumah Nidar. Begitu di pintunya, gosong langsung saya. Waduh. Tamu-tamu pun takut ke rumah berkunjung. Kak, aku juga udah sempurna. Apa sempurnamu? Pelitku, Kak, setengah hidup sempurnanya, Kak. Waduh. Nyampe saya ke rumah Natasha, kalau misalkan pelitnya setengah hidup, nggak dikasihnya saya makan, nggak dikasihnya saya minum. Kak, beras dibeli loh, Kak. Pelit ya misalkan. Ya aduh. Bukannya sempurnanya bukan yang itu. Terus Sally lagi. Saya datang ke rumahnya. Misalkan ya kan. Sempurnaku ada, Kak. Apa sempurnamu, Sally? Ini, Kak, sempurnaku itu, Kak. Kalau ngomong nyelekit, Kak. Bisa sakit hati orang kusikat, Kak. Dengan kata-kataku. Itu sempurnaku. Bangga kan? Nyampe Kak Beni kan. Langsung disikatnya saya dengan omongannya. Nyelekit hati saya. Wah, Kak Beni, cuci kakinya. Jangan. Wah, saya belum lagi masuk udah diomelin lebih dulu. Waduh. Sempurna yang kayak gitu. Bukan. Kak, datang lagi Cece Yuli. Sempurnaku ya.
Kalau aku ngamuk-ngamuk, Kak, suamiku kalah, Kak. Saya menang. Ototku, Kak, berani dia macam-macam, Kak. Tak cereweti, tak angkat bajunya, tak smackdown dia, Kak. Akhirnya suamiku, Kak, tunduk kepadaku. Ini aku istri yang hebat. Wah, DKI kan? Di bawah ketiak istri. Bangga dia. Wah. Begitu saya datang ke Tiongkok, mau datang ke rumahnya Cece Yuli, saya kaget. Suaminya sudah dipiting, sudah diangkat, udah dikasih jab kiri kan, sudah, udah dikasih hakan, sudah. Wah, kaget saya. Bukan itu yang dimaksud. Ya, kalau selama ini kita seperti itu, berarti kita belum sempurna di bagian tertentu. Kalau kita sekarang belum lulus dalam hal kesabaran, berarti sempurna dalam kesabaran kita belum. Kalau kita masih kikir, berarti kita masih belum sempurna dalam hal suka memberi. Belum. Kalau kita masih suka cerewet, judes, membuat suami kita keriting, gosong, berarti kita belum lulus soal kelemah lembutan, kesabaran. Kalau kita masih mudah terpancing esmoni, masih kita disinggung di masa lalu, soal pernikahan, soal keluarga kita disinggung, kamu itu dari keluarga miskin kok, kita tersinggung lalu kita posting, berarti kita belum sempurna, belum lulus soal kesabaran. Masih marah, tidak setuju kalau dia tersinggung akan masa lalunya atau keberadaannya, berarti belum lulus. Postingannya harus dihapus, baru lulus. Mau katakan amin? Amin. Amin atau ngangguk? Iya. Yang bilang amin atau ngangguk berarti sudah setuju ya. Nanti tinggal saya lihat ya postingannya, dan kalau masih buat suami gosong dengan semburannya berarti belum berubah. Ya, oke. Mana cewek? Mana ratu TikTok kita? Ini terima kasih sayang. Ya, ini ya. Ini artis TikTok kita ya. Tolong ya. Kalau masih mau ganas-ganas, tolong diturunkan ganasnya dulu. Yang dulu 100 jadi 90. Jadi turun lagi 80. Terus ini dari bilang, Kak, kakak ini loh. Kakak bilang aku ganasku 150. Enggak ada ya, Kak. Udah 0, Kak. Weh, tepuk tangan. Atau kakak ini bilang 40. Udah 10%, Kak, ganasku dari dulu. Berkurang. Oke ya. Itu maksudnya sempurna. Sempurna itu tidak selalu memiliki pengertian langsung utuh. Enggak, bukan. Sempurna itu ketika kita melewati satu tahap, lulus, itu sempurna. Berarti sempurna dalam satu tahap, bidang. Atau dalam satu bagian. Itu sempurna. Oke, bisa mengerti di sini? Ngerti ya? Kalau kesabarannya sudah teruji, berarti lulus sempurna soal kesabaran 1. Sempurna. Tinggal yang lainnya. Berarti Kak Beni, selama kita hidup di bumi ini kita sedang belajar ya, sedang sekolah ya, sedang training ya, latihan. Betul. Kita di bumi ini sedang training, belajar, latihan. Yuk kita ingatkan diri kita sama-sama yuk. Ternyata aku sedang latihan di bumi ini. Untuk mencapai kesempurnaan nilai yang 10 tadi yang dari Bapa di surga. Ketika Tuhan Yesus dicerca, ketika Tuhan Yesus direndahkan, dimaki-maki, Tuhan Yesus balas enggak? Enggak kan?
Lulus beliau soal kesabaran, lulus. Kita pun demikian. Waktu kita dicerca, direndahkan, dihina, difitnah, jangan balas supaya lulus. Oke? Sampai di sini firman Tuhan. Pendek hari ini. Tapi nyelekit. Ya kan, nyelekit di hati. Aduh Kak Beni, aku masih seperti yang Kak Beni ngomong. Aku masih seperti itu. Aduh, saya nggak tahu loh. Kalian gimana keadaannya? Saya hanya tahu dari beberapa orang saja. Itu pun karena orangnya saya kenal, tidak akan tersinggung. Makanya saya masukkan namanya tadi. Gitu. Ya. Sampai di sini ya firman Tuhan. Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Itu berarti kita bisa sempurna seperti Bapa, seperti Tuhan. Apanya yang sempurna? Nilai-nilai kehidupan Bapa, nilai-nilai moralnya. Yang ditunjukkan oleh siapa? Yesus. Ditampilkan oleh Yesus. Sifat Bapa itu begini loh. Yesus tampilkan ke kita. Supaya kita contoh kembali Yesus. Seperti itu. Nah, nilainya 10, kita berjuang untuk mendapatkan nilai 10. Seperti Yesus. Dapat nilai 10 sempurna. Ilustrasi yang saya katakan tadi seperti Fitri dan anaknya. Kita bisa semuanya. Artinya kita berjuang. Harus kata firman, berarti wajib. Tidak boleh tawar-menawar. Tapi Kak, dia udah melakukannya 3 kali, 4 kali sama aku Kak. Alkitab nggak bilang, Nidar, kalau suamimu 3 kali, 4 kali, salah ambil pakaian, jitak suamimu. Tuhan nggak ngomong gitu. Fitri, kalau suamimu masuk ke rumah, kakinya kotor, 7 kali dia nggak dengar, jangan kasih makan Fitri. Jangan masak dia. Jangan masak kamu. Tuhan tidak ngomong gitu. Sally, kalau datang mertuamu masuk dari ladang, juga kakinya kotor-kotor, 10 kali kamu ingatkan, ambil sapu, pukul suamimu. Ada nggak gitu Alkitab bilang? Enggak ada. Itu dia. Tapi coba. Sekali aja keluar ultimatum. Pasti kalian para ibu-ibu yang saya hormati, pasti para ibu-ibu nggak setuju pernyataan saya ini. Kalau seandainya keluar ultimatum, begini bunyinya. Istriku, kalaulah dia gajiku 10 kali, cukup. Gaji yang ke-11 sampai ke sekian, tidak lagi terima gaji. Udah. Fitri langsung melamun dia. Langsung merenung. Kak Mita langsung mikir ya. Bisa-bisa kemungkinan rontok rambutnya. Aduh, gaji ke-11 dan seterusnya udah nggak kuterima. Ultimatum. Ayo, mau bilang apa? Tapi suami tidak berlaku begitu kan? Sekalipun udah diomelin, kakinya becek-becek masuk, diomelin, tetap tuh gajinya naik masuk tuh. Senyum Sally dah. Senyum Nidar dah. Meskipun diomelin Nidar, tapi gaji tetap jalan tuh. Masuk saku tuh. Waktu terimanya, senyumnya lebar. Duit. Tapi giliran ngambil pakaian cuma berantakan 4 lipat, 5 lipat. Suaminya gosong, disembur pakai api. Ayolah ya. Kita mau sempurna seperti Bapa di surga. Ya, kita bisa sempurna. Tergantung pilihan.
Ya, hari ini Anda dan saya mau sabar itu tergantung kita. Hari ini Anda dan saya lemah lembut tergantung kita. Hari ini Anda tegas atau tidak tergantung kita. Satu yang Kak Beni lupa, saya masukkan soal ketegasan. Lemah lembut bukan berarti tidak tegas. Lawan kata tegas adalah mencela-mencele. Mencela-mencele itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa, apa bahasa hari-hari itu. Ya, artinya itu maksudnya plin-plan. Tegas itu lawan katanya plin-plan atau tidak konsisten. Labil. Labil. Nanti sebentar ngomong A, nanti sama orang ngomong B. Nah, lemah lembut bukan berarti dia nggak tegas. Lemah lembut bukan begini ya. Hai, jangan begitulah. Nah, itu bukan lemah lembut. Itu alay. Ya, itu alay. Itu pria setengah dewa itu. Pria setengah merek. Yang kayak gini. Lemah lembut bukan gitu. Kak Beni ini lemah lembut banget loh. Lihat tuh gayanya lemah lembut. Bukan gitu. Lemah lembut tuh bukan gitu. Lemah lembut itu bukan berarti dia tidak tegas. Lemah lembut itu konsisten. Begini. Kalau misalkan Kak Beni bilang gini sama kalian. Misalkan, Neng. Nanti kalau ketemu sama misalkan Nidar. Pesan saya. Kalau cabai itu dimakan pedas ya. Cabai yang rawit loh. Oke Kak, ini pesanku. Ingat, cabai rawit itu pedas ya, yang merah ya Nida. Apa Neng? Sampaikan ke Nidar. Oke Kak. Nyampe lah dia ke Nidar. Nidar, ada pesan Kak Beni. Apa itu? Cabai hijau itu pedas. Nah, udah salah dia, udah nggak konsisten dia. Terus nanti datang lagi Kak Beni ke Nidar. Nidar, ada pesan dari Neng disampaikan dari Kak Beni, ada Kak? Apa pesannya? Cabai hijau pedas Kak. Cabai hijau mana pedas? Wah ini Neng ini lari nih. Perkataannya ini udah belok, ini nggak konsisten nih orang. Kak Beni ini loh, titip pesan itu loh. Nggak sesuai dengan perkataannya. Pembohong Kak Beni ini, nggak konsisten. Katanya cabai hijau pedas, padahal nggak pedas. Kak Beni ini bohong kerjanya. Wah, nah itu dia labil. Datanglah si Neng. Ngomong lagi Kak Beni. Enggak Kak, aku ngomong itu tadi. Nah, sedangkan Nidar ngomongnya bukan begitu. Akhirnya terjadi apa? Perpecahan. Bentrok. Itu namanya plin-plan. Nggak tegas. Itu perlu nggak kita sempurna di bagian itu? Perlu. Jadi orang harus tegas. Kalau di antara kita sudah tegas, soal kebenaran ya, soal yang benar. Berarti Anda sempurna soal itu. Tapi kalau masih plin-plan, masih oleng, masih suka nambah-nambahi omongan, nggak konsisten omongannya dengan tindakannya, berarti belum lulus soal itu. Oke, baik. Mari kita sama-sama perhatikan apa yang belum sempurna dalam diri kita. Mari kita berjuang bersama-sama untuk kita sempurna dalam bagian-bagian tertentu sampai full nilai 10 seperti Tuhan. Kalau hari ini kita belum mengasihi orang, luluslah Anda harus mengasihi orang. Kalau hari ini Anda belum lulus soal kepahitan, kebencian, dendam, berarti Anda harus lulus soal pengampunan. Kalau Anda hari ini belum lulus soal kesabaran, mudah dipancing orang esmoni kalian, mari belajar untuk lulus. Jangan mudah terpancing esmoni kalian. Esmoni apa esmosi atau emosi? Ya, saya buat emosi. Kak Beni bilang esmosi. Kalau emosi juga. Biar ada, ya, maksudnya dingin gitu loh. Nah, kalau ada di antara kita
yang masih pelitnya setengah hidup, mari luluslah dalam hal kepelitan kita. Sukalah memberi. Jangan takut. Suka memberi bukan berarti Anda itu tambah miskin, lalu Anda melarat, tak makan, tak minum. Suka memberi bukan berarti Kak Beni bilang, kalian kasih semua punya kalian, kasih Kak Beni. Langsung kere kalian, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Bukan itu maksudnya. Suka memberi itu dari hati. Terus kemudian, kalau ada di antara kita yang masih aja cerewet, ngamuk-ngamuk sama suami atau sama tetangga nggak jelas, ya, mari kita sama-sama berubah. Ya, cek aja sendiri. Kak Beni nggak perlu nilai kalian, nggak perlu, ya, nggak perlu itu. Cukup saya nilai diri saya sendiri. Mari kita nilai diri kita bersama. Kita cross-check diri kita bersama, apa yang kurang dari diri kita, ya, supaya kita sempurna. Kita bisa sempurna seperti Tuhan. Tapi bukan menjadi Tuhan, tapi seperti Tuhan. Nilai-nilainya. Sampai di sini mengerti? Kalau mengerti saya tutup, angguk-anggukkan kepala. Oke, kasih jempol. Oke, baik. Lebih bagus kasih jempol sih. Kalau ngangguk-ngangguk, kayak itu loh. Beo itu loh. Kak Beni pernah ngomong sama Beo soalnya. Ngangguk-ngangguk dia. Halo Beo, kamu sudah makan? Sudah. Gitu dia. Oke, tapi nggak apa-apa sih. Kalau ngangguk itu kan bahasa kode. Bahasa isyarat tanda bahwa setuju atau iya. Iya kan? Iya. Udah mengerti? Artinya iya. Sudah makan? Berarti sudah. Sudah minum? Berarti belum. Itu bahasa isyarat. Tapi kita kan masih punya mulut atau masih punya tubuh yang lain. Bisa kasih begini. Bisa bilang iya. Oke. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita naikkan dulu lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, Bapa terasa dekat di hati kami. Bapa, anak-Mu berkata, Yesus Kristus yang telah Bapa utus untuk kami. Beliau berkata bahwa kami harus sempurna, sama seperti Bapa di sorga sempurna. Tuhan Yesus sudah menunjukkan itu kepada kami. Bagaimana karakter Bapa itu di dalam dirinya. Jadi kami tinggal meniru Yesus supaya kami sama seperti Bapa. Sempurna itu wajib, kata Bapa. Menjadi sempurna itu harus. Kami tidak bisa tawar-menawar sebagai pengikut-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Kenapa Tuhan Yesus bilang seperti itu kepada kami?
Tidak akan mungkin Tuhan berbicara kepada kami orang percaya, pengikut-Mu, kalau kami tidak bisa hidup sempurna. Berarti tulisan Alkitab bohong. Namun Tuhan Yesus berkata demikian, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Itu berarti kami bisa hidup sempurna seperti Bapa, seperti Tuhan. Kepribadian Tuhan dalam hal karakter moral atau nilai-nilai hidup sorgawi. Kami bisa menirunya. Kami bisa. Kalau Bapa memiliki sifat ketegasan, tidak kompromi terhadap dosa, kami pun bisa untuk tegas berkata, untuk kami tidak kompromi kepada dosa. Kalau Tuhan Yesus dulu diajak untuk berdusta, diajak untuk berbuat kejahatan, tetapi Tuhan kami tidak melakukannya. Karena beliau bisa memutuskan untuk tidak berbuat jahat. Kami pun demikian. Ketika kami ditawari orang untuk kami berbuat jahat kepada sesama, ketika kami ditawarkan teman-teman atau mungkin sahabat kami sendiri untuk kami berkhianat kepada pasangan atau pertemanan atau persaudaraan, tapi kami bisa untuk memutuskan dengan tegas, tidak kompromi kepada kejahatan itu. Ketika kami dipancing untuk marah melalui omongan orang, gosip, fitnah, kami direndahkan. Kami punya potensi untuk marah, balas dendam. Bahkan menghajarnya kami mampu. Tapi itu kami belum lulus kalau kami melakukannya. Kami punya potensi, kemampuan untuk kami menolak, membalasnya. Kami selama ini membalasnya karena kami merasa harga diri kami terganggu. Kami membalasnya karena kami merasa bahwa kami tidak terima atas perkataannya yang tidak benar. Kami terpancing karena itu. Tapi kalau sesungguhnya kalau kami rela, kami menerima diri kami difitnah, dihina, direndahkan, sekalipun itu tidak benar, pasti kami nggak akan balas. Tapi karena kami tidak mau tersinggung, tidak mau disinggung, dan kami tidak setuju harga diri kami terganggu, makanya kami marah. Padahal sesungguhnya kami bisa untuk kami tidak tersinggung. Padahal kami sesungguhnya bisa untuk kami tidak membalasnya. Karena itu tergantung pilihan kami. Sama seperti Tuhan Yesus. Seharusnya Tuhan Yesus membalaskan orang yang menganiaya dia. Karena engkau Tuhan. Tapi engkau tidak membalas. Berarti bisa. Kami pun demikian. Kalau selama ini kami gagal soal kesempurnaan tentang kesabaran kami terhadap pasangan hidup, yang mungkin di hati kami menimbulkan kejengkelan hati. Karena mereka melakukan tidak sesuai dengan keinginan hati kami. Suami kami melakukan tidak sesuai dengan apa yang kami mau. Atau sesuai ekspektasi kami, harapan kami. Sehingga kami marah sedemikian rupa. Kami juga terlalu marah terhadap pasangan kami. Karena pasangan kami sering membuat jengkel kami. Kami tidak terima. Tapi sesungguhnya kami bisa ngambil keputusan untuk kami tidak marah terhadap pasangan kami. Kami saja yang tidak terima. Bapa, semua itu tidaklah mudah. Sakit di hati kami. Kami merasa jengkel. Kami merasa terusik kenyamanan kami. Ya Tuhan, kami akui, kami jujur. Tapi kami setelah mendengar firman-Mu ini, ternyata kami harus sempurna. Kami harus lulus poin demi poin. Sampai kami benar-benar sempurna
nilai 10 itu kami terima. Dan pada akhirnya kami sama seperti Bapa. Tuhan Yesus, kami butuh kekuatan daripadamu. Dan Roh Kudus-Mu memimpin kami, menuntun kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami gagal soal-soal nilai-nilai moralmu. Seperti yang sudah hamba sampaikan. Ampuni kami. Kami mau hari ini yang kurang tegas menjadi tegas akan kebenaran. Mulai hari ini, saya yang kurang sabar terhadap pasangan hidup, saya mau sabar. Mulai hari ini, kalau saya suka marah terhadap suami kami mau berubah. Kami tidak lagi suka marah. Tapi kami mau lemah lembut. Mencintai pasangan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Dan akhirnya kami memiliki rumah tangga yang bahagia. Dan rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua jemaat dalam segala hal. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita selesai untuk firman Tuhan hari ini. Pengumuman, nanti sore kita akan ibadah lagi sesi kedua. Siapa yang mau ikut silakan. Karena nanti sore ada yang baru lagi teman-teman kita. Ya, siapa yang mau hadir silakan hadir. Zoom ini, grup ini adalah rumah kalian. Rumah kita semua. Silakan masuk, bebas. Tapi waktu aktif. Kalau nggak aktif, kalian nggak akan ketemu satu dengan yang lain. Semuanya hitam gelap. Kalian cari Kak Beni, nggak akan ada. Sama seperti Anda semua, waktu saya ngomong, gelap semua saya lihat Anda. Karena Anda tutup videonya. Ya saya bicara kepada siapa saya nggak tahu. Karena udah tutup. Oke, baik ya. Ada pengumuman dari bendahara atau siapa pengurus lainnya? Departemen misi dan sebagainya, ada yang mau diumumkan? Atau departemen tim kreatif? Atau komunikasi dan jaringan? Siapa dulu? Ada yang mau pengumuman atau tidak? Oke, enggak ada ya. Oke, baik. Sekali lagi saya mau katakan jemaat Tuhan, tetap semangat beribadah. Ya, tetap semangat. Dan pengumuman dari saya, nanti ibadahnya jam 7 waktu Tiongkok. Dan hari Jumat nanti, para pengurus kita akan rapat semuanya. Kita akan rapat kembali, kita mau marakkan rapat. Nah, sebelum kita rapat, kita akan berdoa dulu. Kita akan nyanyi satu lagu dulu ya. Dan sedikit firman Tuhan, sedikit untuk kita renungkan untuk pengurus-pengurus. Gitu. Oke, hari Jumat jam 7 malam juga di SCTV. Satu untuk semua, Zoom-nya maksudnya. Oke ya. Oke, baik. Sekarang kita berdoa. Saya akan berdoa ya. Kita akan menutup persekutuan kita. Saya akan berdoa syafaat. Sekalian menutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku sangat senang, aku sangat bersuka cita
bisa melihat jemaat-Mu hadir ibadah hari ini. Mereka dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Aku percaya semua karena anugerah Tuhan. Bahwa Bapa di surga selalu memperhatikan kami semua dalam setiap kondisi apapun. Bapa, biarlah sukacitaku ini turun atas jemaat-Mu. Berlimpah-limpah yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Berkati mereka dalam kekuatan baru. Iman mereka tangguh. Apapun yang mereka hadapi saat ini, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka belum melihat titik terang atau pencerahan, namun mereka tetap percaya kepada Engkau. Aku sangat mengasihi mereka. Terlebih Engkau lebih lagi mencintai mereka semua. Seluruh kebajikan yang dari Allah Bapa di surga mengalir atas mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Mereka, para ibu-ibu ini, berikan hikmat dari Tuhan. Sehingga dengan hikmat itu, mereka bisa mengatasi setiap masalah. Mereka dapat pengertian bagaimana cara mengatasi masalah. Sehingga mereka menjadi orang yang bijaksana. Yang akan memuliakan Tuhan. Bapa, berkati semua rumah tangga ini. Yang tergabung di grup keluarga Jemaat Kristus Tiongkok atau overseas ini. Aku mau semua mereka memiliki rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang diberkati Tuhan. Yang penuh damai sejahtera. Rumah tangga yang harmonis. Yang menghadirkan Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap usaha mereka. Tuhan memberkati, jadikan berhasil. Oleh karena ibu-ibu ini mengasihi Tuhan. Maka suaminya pun turut menikmati berkat Tuhan dari iman para istri-istri ini. Itu kata firman-Mu dalam nama Yesus. Selamatkan rumah tangga mereka. Semua para suami, para mertua mereka, keluarga mereka di kampung, ipar-ipar mereka. Kami rindu mereka percaya Yesus. Sama-sama kami suatu saat nanti memuji menyembah Engkau. Itu kerinduan kami. Jadilah Bapa dalam nama Yesus. Tidak ada seorang pun di antara kami yang binasa. Kami semua sama-sama mau masuk dalam kerajaan sorga. Nanti ketika kami pulang ke sorga, kami bertemu bersama-sama di sana. Tempat yang bahagia. Yang kami rindukan. Bapa di surga, buat jemaat-Mu yang belum bisa hadir mungkin karena kesibukan-kesibukan mereka. Aku berdoa Tuhan tolong mereka untuk mengatur waktu sebaik mungkin. Atau mungkin karena tuntutan pekerjaan. Bapa, sehingga mereka harus mengikuti apa yang dikatakan bos mereka, tuan mereka. Itu merupakan satu cerminan juga mereka melakukan firman Allah. Karena mereka mengasihi Tuhan yang mereka layani. Tolong anak-anak-Mu yang dalam kesibukan bekerja, supaya mereka juga menjadi berkat di tempat pekerjaannya. Melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh totalitas seperti untuk Tuhan. Sehingga mereka menyenangkan hati Tuhan dan mereka menjadi kesenangan Tuhan daripada di mana mereka bekerja. Bahkan aku merindukan mereka jemaat-Mu ini naik jabatan, naik karir. Aku rindu mereka jemaat-Mu ini menjadi orang yang sukses diberkati secara finansial. Tetapi mereka terlebih dahulu cinta akan Tuhan. Itu yang kupinta ya Bapa. Karena ketika mereka cinta akan Tuhan, sekalipun bumi ini diberikan Tuhan kepada mereka, mereka tetap mengingat bahwa semua daripada Tuhan.
Lalu mereka pasti akan menggunakan harta kekayaannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk setiap persekutuan ibadah kami Tuhan. Kami merindukan Engkau hadir, berkenanlah di tengah-tengah persekutuan kami, dan biarlah Tuhan yang menuntun supaya semua berjalan sesuai kehendak-Mu. Hamba berdoa buat para pengurus-pengurus, supaya Tuhan tolong mereka untuk mengerjakan tanggung jawab mereka yang sudah dipercayakan. Karena mereka mencintai Tuhan dan mengasihi pemimpinnya, serta mengasihi seluruh keluarga jemaat Kristus ini. Sehingga mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan aku percaya setiap pengurus ini melakukan tugas tanggung jawab dia pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan memperhatikan dan memperhitungkannya. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Diberkati pemerintahan kami Indonesia dan China. Di dalam nama Yesus, aku merindukan pemerintahan ini takut akan Tuhan, mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus, berlaku adil bagi masyarakatnya. Dan seluruh jajarannya juga memiliki sifat hati yang terbeban kepada masyarakatnya. Untuk kepentingan masyarakatnya secara umum, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ini doaku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan bangsa-bangsa mengenal Engkau. Nyatakanlah Bapa dengan cara-Mu. Melalui penglihatan, melalui mujizat, melalui kehadiran-Mu langsung secara pribadi. Sehingga mereka mengenal siapa Tuhan Yesus. Ini doaku kepadamu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat daripada Bapa. Anugerah daripada Allah Bapa di surga. Dan cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita. Dan oleh Roh Kudus yang terus hadir bersama dengan kita semuanya. Sehingga kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini. Karena ada Roh Kudusnya bersama dengan kita. Roh Kudusnya pula lah yang menuntun kita kepada kebenarannya. Sampai kepada kesempurnaan firman-Nya. Sesuai dengan kehendaknya dan porsi kita yang sudah ditetapkan olehnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan ternakmu. Tuhan memberkati anak-anakmu, keturunanmu. Tuhan menjadikan segala sesuatu yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Karena engkau takut akan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang yakin dan percaya bahwa dia sudah terima berkat ini, kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.